Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Tesapenes dan Navigator Guru. Selamat malam semuanya. Sehat selalu ya. Sebelum tidur mari kita ngobrol ringan dulu tentang info GTK dan tunjangan fungsional guru di 2023 ini, khususnya di TW1. Teman-teman semua, beberapa hari ke belakang banyak sekali komentar yang masuk di YouTube kami dan insya Allah kita akan jawab semaksimal mungkin kalau misalnya kami bisa ya teman-teman ya. Beberapa juga saya lihat bahwa pertanyaan-pertanyaannya hampir sama ya teman-teman ya, maka jawabannya pun ya akan tetap seperti itu. Seperti yang ditanyakan adalah kenapa info GTK SIPADES masih kosong untuk lulusan PPG 2022, energi yang paling atas itu kenapa kosong tapi energi yang di bawah ada. Itu hampir keseluruhan teman-teman, jadi jangan khawatir, kita sama, saya pun sama, energi yang di atas itu masih kosong, SIPADES masih kosong, jadi kita sama. Jadi tidak perlu risau, tidak perlu takut ketinggalan teman-teman, oke? Teman-teman semua, saya ingin menampilkan nih teman-teman. Di status validasi TPG yang ini sudah valid, tapi yang ingin saya bahas di kesempatan malam hari ini, ada pertanyaan tentang kepala sekolah yang memang belum valid. Kemudian tugas tambahannya seperti apa. Nah ini saya tampilkan nih tampilannya punyanya kepala sekolah teman-teman. Status validasi TPG-nya sudah valid. Nah proses validasinya semuanya sama ya teman-teman ya, di tanggal 25 Maret. Ini proses validasi dari pusat, oke. Jadi kalau misalkan proses validasinya 25 Maret, maka dia akan tetap tidak berubah tampilan info GTK-nya. Kecuali kalau proses validasinya sudah menunjukkan hal yang berubah atau 1 April atau 10 April, maka isian info GTK-nya mengikuti yang terbaru seperti itu. Nah, kita lanjut di ini teman-teman. Nah, di sini beban mengajar nih. Ada 2 beban mengajar yang keadaannya berbeda. Yang pertama adalah beban mengajar status tidak valid. Yang kedua adalah beban mengajar yang sudah valid. Di beban mengajar yang sebelah kiri teman-teman, yang ini dia dia belum valid. Karena apa? Karena masih dalam proses perhitungan atau perbaikan data. Tapi saya lihat di dalam dapodiknya sudah benar teman-teman, udah 24 jam. Jadi jangan khawatir. Nah kalau misalnya seperti ini, tunggu validasi dari pusat yang terbaru seperti itu. Oke, yang penting sudah benar isian dapodiknya. Kemudian yang sebelah kanan teman-teman, ini beban mengajar statusnya valid. Yang sebelah kanan ini punyanya kepala sekolah karena ada yang bertanya ya teman-teman ya. Nah, seperti ini beban mengajarnya teman-teman sudah linear 24. Kita balik lagi ke yang kiri teman-teman. Ini punyanya guru ya teman-teman ya. Ada progresnya teman-teman. Kalau kemarin beban mengajar status tidak validnya itu tidak ada seperti ini, keterangan seperti ini. Hanya saja kalau nggak salah itu hanya sedikit ya teman-teman ya. Tapi hari demi hari progresnya itu berbeda teman-teman. Sekarang ditimbulkan atau dimunculkan jam mengajar di sekolahnya, nama sekolahnya, jam mengajar JJM-nya, yang lain sebagainya. Nah ini sudah mulai ada progres keberlanjutan, oke. Jadi harus pelan-pelan teman-teman, jangan sampai khawatir terus teman-teman. Kalau misalkan makanya tadi dia bilang kalau dapurnya sudah benar, maka jangan khawatir, tinggal menunggu validasi dari pusat sedang proses perhitungan atau perbaikan data, oke. Nah teman-teman, kita ngobrol nih teman-teman yang TPG ya, kayaknya banyak sekali yang bertanya bahwa kalau misalkan saya tidak mengumpulkan pemberkasan, apakah SKTP-nya tidak keluar atau bagaimana? Ini asumsi saya teman-teman ya, bisa benar juga, bisa juga salah teman-teman ya. Boleh nanti dikoreksi kalau misalnya saya salah. Teman-teman di sini, ini saya mendapatkan ada 2. Ini teman-teman, ini yang pertama, ini yang kedua. Ini sama-sama dia SKTP. SKTP yang pertama itu pertanggal 10 Oktober. Ini triwulan 2, ini semester 2 ya teman-teman ya. Juli sampai dengan Desember. Keluarnya di bulan Oktober SKTP-nya. Kemudian yang kedua pun sama teman-teman. Ini semester 2, Juli sampai dengan Desember. Pertanggalnya 12. Jadi SKTP itu teman-teman, yang saya pernah tanya nih teman-teman ya. Ketika teman-teman ada yang tidak valid atau belum valid, SKTP temannya itu sudah keluar dan teman-teman belum keluar karena belum valid, maka SKTP-nya pun akan berlanjut teman-teman, rombongan teman-teman yang belum valid nanti keluar. Jadi tenang saja, SKTP itu nanti keluar kalau misalkan teman-teman sudah valid di dapodiknya. Itu yang saya dapatkan informasinya. Tolong dikoreksi kalau ini salah ya teman-teman ya. Nah kemudian di bawah nih teman-teman, catatan. Ini kalau misalkan catatan ini teman-teman, ada yang namanya KS dan guru.
Yang pertama adalah KS. KS invalid itu karena keaktifan tidak terdeteksi, menunggu penarikan berikutnya. Guru invalid di pembelajaran. Silakan cek isian pembelajaran Dapodik. Ini saya bertanya teman-teman untuk orang-orang atau guru-guru yang memang sudah cair SKTP sebelumnya. Jadi ada seperti itu. Jadi saya tanya, apakah SKTP itu rombongannya berbeda-beda? Iya, bisa menjadi berbeda-beda karena sesuai dengan validitas data. Kalau misalkan tidak valid, ya akan diajukan kembali dan akan divalidasi kembali, dan SKTP-nya pun akan diterbitkan kembali selama periodenya masih ada. Nah, semester itu berarti semester 1 dan semester 2 karena SKTP keluarnya kan 2 semester, teman-teman. Semester pertama yaitu Januari sampai dengan Juni, semester kedua Juli sampai dengan Desember. Jadi, walaupun teman-teman sekarang masih belum valid dan Dapodiknya sudah diperbaiki, sudah benar, infogetikanya belum merekap atau tervalidasi dengan data yang baru, maka teman-teman jangan khawatir. Intinya adalah tetap berdoa dan kita menunggu info GTK dan SKTP bisa keluar. Oke. Jadi saya ingin menegaskan di sini adalah kita semua berjuang bersama. Kalau misalnya ada info apapun, insya Allah akan saya update lagi teman-teman. Dan jangan sampai teman-teman galau terus teman-teman. Fokus aja teman-teman untuk yang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, fokus saja dan biarkan sistem untuk menarik data sendiri. Karena kalau udah sistem dari pusat, kita nggak bisa ngapa-ngapain karena kita kan sudah berikhtiar di tampilan Dapodiknya. Oke, terima kasih teman-teman ya. Itu saja news update di malam hari ini. Semoga bermanfaat dan sahurnya jangan sampai kesiangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.